Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Tersingkirnya timnas Indonesia di ajang Piala AFF tentunya memberikan dampak kemana-mana. Salah satunya adalah saat PSSI akan mengevaluasi Sinteyong karena dianggap gagal memberikan yang terbaik di Piala AFF. Berbarengan akan hal itu muncul kabar jika ada beberapa oknum yang menggerakkan buzzer untuk menyerang STY. Intinya para buzzer disuruh meramaikan media sosial jika Sinteyong tanpa pemain keturunan tidak bisa apa-apa saat melatih timnas Indonesia. Saat kabar menyerang Sinteyong terus muncul, kabar buruk lainnya kembali terjadi. Kali ini sorotan ke Liga Indonesia, karena ada pertandingan yang salah satu timnya bermain dengan 12 pemain. Lantas bagaimana ceritanya? Berikut ini adalah jawabannya. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun ternyata. Langkah kita satu, tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara. Ya, seperti yang kita tahu, PSSI dan Sinteyong awalnya sepakat untuk menurunkan pemain muda di ajang Piala AFF. Jadi apapun hasilnya harus diterima jika Indonesia gagal di ajang paling bergengsi seantero ASEAN tersebut. Dan seperti yang kita tahu, Indonesia akhirnya benar-benar gagal di Piala AFF. Mereka harus mengalami kekalahan saat melawan Vietnam dan Filipina. Hasil yang membuat skuad Garuda tidak lolos ke babak semifinal. Hasil itu berpengaruh ke ranking FIFA Indonesia. Kini Hoki Caraka dan kawan-kawan turun ke peringkat 130 FIFA dari yang sebelumnya 125 FIFA. Langkah kita satu, tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema. Kegagalan timnas Indonesia di ajang Piala AFF akhirnya menjadi perhatian dari Erick Thohir. Sebagai ketua PSSI, dirinya berjanji akan mengevaluasi Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia. Entah apa evaluasinya, namun yang pasti STY telah gagal mencapai target. Karena target timnas di Piala AFF tahun ini adalah semifinal. Namun STY tidak mampu mewujudkan target tersebut. Soal ini dikatakan Erick Thohir di depan media beberapa waktu yang lalu. Tahun depan ada SEA Games. Ternyata tadi saya cek-cek untuk kualifikasi AFC U23 juga tahun depan ternyata. Karena memang ya kita mesti coba regenerasi. Saya nggak bisa bicara per game, evaluasi semua, nggak mau salah-salahan. Karena kesuksesan itu kan karena programnya bagus, pelatihnya bagus, pemainnya Pak. Coach ada evaluasi berarti nanti. Pasti dievaluasi, orang coach Nova dievaluasi, coach Indra dievaluasi. Di kontraknya ada kok, semua pelatih wajib dievaluasi. Ya targetnya kan simikin. Apa lu mau dengan pemain muda, kan kita berharap dengan Myanmar menang, dengan Laos menang, dengan Filipina menang. Kalau Vietnam ya mungkin ya masih. Di sini juga sebenarnya bisa tadi. Teman-teman media ngeliat bisa nggak deh? Bisa, cuman ya namanya bola kan drama. Regenerasi lah, regenerasi. Kalau nggak kapan lagi mereka? Buzzer pembenci Sinteyong tiba-tiba muncul. Saat kinerjanya mulai dipertanyakan oleh PSSI, Sinteyong kembali mendapatkan masalah saat buzzer mulai menyerang dirinya. Hal ini terungkap dalam sebuah percakapan grup di WhatsApp. Dalam percakapan di grup itu, ada orang yang mengkoordinasi. Orang tersebut mengarahkan kepada semuanya soal aturan dan kata yang akan disebar di media sosial. Dan setiap buzzer akan dibayar Rp700.000. Namun jika tidak memenuhi arahan, buzzer itu tidak akan dibayar. Akhirnya, buzzer-buzzer anti Sinteyong mulai menyebar di media sosial, khususnya Twitter, yang intinya Sinteyong tanpa pemain diaspora hasilnya nol. Langkah kita satu, tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Pelaku koordinasi buzzer untuk menyerang Sinteyong terungkap. Dunia bersorak, inilah waktu. Belum ada satu hari identitas pelaku yang menggerakkan para buzzer akhirnya mulai terungkap. Saat itu ada salah satu orang yang coba mengulik serta mencari identitas dari koordinasi buzzer tersebut. Merasa identitasnya mulai terancam, koordinator buzzer itu tiba-tiba menghapus semua pesan yang sebelumnya dia kirim. Sehingga kini menarik ditunggu siapa orang di balik ini semua.
jika terungkap pasti dirinya bakal menjadi public enemy bagi fans Garuda. Karena seperti yang kita tahu, fans Garuda saat ini masih percaya kepada Sinteyong. Mereka juga tidak kecewa meski STY gagal di Piala Ciki. Inilah saatnya kita raih mimpi, kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Kontroversi 12 pemain PSM Makassar di Liga Indonesia. Sinar, Selain kabar dari Sinteyong, kabar mengejutkan lainnya datang dari Liga 1. Kali ini terjadi dalam pertandingan antara PSM Makassar melawan Barito Putra. Menjelang akhir pertandingan, PSM ternyata bermain dengan 12 pemain. Momen yang saat itu belum disadari oleh banyak orang, termasuk wasit di lapangan. Kabar ini sendiri akhirnya viral, dan kemenangan PSM 3-2 atas Barito Putra kini terancam dibatalkan jika terbukti bersalah. Jika melihat aturannya dan PSM terbukti bersalah, maka pasal 56 ayat 6 bisa digunakan sebagai patokan, di mana pasal tersebut berisi tim akan mendapatkan hukuman kalah dan pengurangan poin jika terbukti bersalah memainkan 12 pemain di lapangan. Tak hanya pengurangan poin, tim tersebut juga akan mendapatkan denda sekitar 90 juta rupiah. Sehingga kini menarik dinantikan bagaimana respon dari PSSI selanjutnya. tak terbentuk sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi. Inilah saatnya kita raih mimpi, kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Permasalahan sepak bola Indonesia sulit berhenti. Jika ingin menciptakan timnas yang baru, maka liga-liganya juga harus bagus. Sayangnya, hal itu tidak berlaku di Indonesia. Karena jujur saja, kompetisi sepak bola domestik di negara ini masih sangat kacau. Sejatinya, tak hanya kasus PSM yang saat ini tengah menjadi sorotan, karena Persebaya juga pernah mengalaminya. Di mana saat melawan Semen Padang, tiba-tiba ada 3 pemain Persebaya yang hilang dari daftar susunan pemain. Hal yang membuat Paul Munster sebagai pelatih Persebaya bingung, karena para pemainnya tiba-tiba hilang. Momen inilah yang sempat membuat pergantian pemain Persebaya tertunda. Mereka juga harus puas bermain imbang melawan wakil asal Sumatera tersebut. Dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Hey! 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 Di setiap langkah kita melaju, bersama mimpi tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara dunia. Ini dengan segala kejanggalan yang terjadi, bisa saja kompetisi sepak bola tanah air kembali dibuat mainan oleh para mafia. Para mafia pastinya tidak ingin melihat sepak bola Indonesia maju, entah itu liganya maupun timnasnya. Selain itu, para mafia juga akan mencari keuntungan, karena jika misi mereka berhasil, maka keuntungan besar bakal didapatkan oleh para mafia tersebut. Semoga soal ini tidak benar, karena percuma kerja keras dari PSSI yang selama ini berusaha memajukan sepak bola Indonesia. Meski terkesan yang dimajukan cuma timnasnya aja dengan terus mencari pemain keturunan, sementara liganya masih dibiarkan kacau tanpa ada keseriusan sama sekali. Ayat juara takkan pernah putar, kemenangan sempurna, kita legenda. Inilah waktunya nama kita tercipta. Oh, oh, kemenangan sempurna. Oh, oh, kita legenda. Jadi itulah cerita di balik para buzzer yang mulai menyerang Sinteyong dan kontroversi yang terjadi dalam pertandingan antara PSM melawan Barito Putra. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu, demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi. Inilah saatnya kita raih mimpi, kemenangan sempurna.